Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi bikullil fadaili wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Quran Surat Al-Baqarah 143. Dan demikianlah kami jadikan umat ini sebagai umat yang wasatiyah. Wasatiyah artinya adalah umat yang seimbang dalam kehidupannya. Dia hidup di tengah-tengah. Orang bilang mengatakan moderat. Apa tujuannya? Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, supaya dia menjadi saksi-saksi perbuatan seluruh manusia dan Rasul pun akan menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Dari sini kita dituntut untuk selalu berbuat baik dan beramal soleh ketika hidup di dunia, karena nanti Rasul akan menyaksikan apa yang telah kita lakukan di dunia itu di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini Allah menginginkan kita ini menjadi umat yang wasatiyah. Artinya kita ini hidup dalam keseimbangan, kita ini hidup di tengah-tengah, orang bilang moderat. Kita sering mendengar ada orang yang mengatakan ekstrim kanan. Artinya kalau dia ini melakukan perbuatan suatu garisnya keras. Ada orang yang bilang ekstrim kiri, orangnya terlalu nampak seperti menyepelekan. Maka kita ambil yang tengah-tengah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ekstrim kanan kalau mereka ini salatul lail, semalam harus 8 rakaat. Lalu ekstrem kiri bilang itu kan hanya sholat sunnah, 2 rakaat pun cukup. Ini terkesan nampak menyepelekan. Artinya kalau ekstrem kanan ini keras, maka boleh jadi umat Islam ini banyak yang lari tak mau taat kepada Allah. Tapi kalau terlalu kiri, terlalu menyepelekan, maka akhirnya ambillah jalan tengah sebagaimana prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada umatnya ini di luar kemampuannya. Oh, aku ini sehat tubuhku, 8 rakaatlah. Aku baru fit, 8 rakaatlah. Tubuhku ini sedang enggak begitu sehat, 4 rakaatlah. Hari ini aku sakit kelelahan, 2 rakaatlah. Itulah yang namanya wasatiyah. Ibarat kalau orang berjalan naik sepeda itu, kalau ambil kiri jangan terlalu kiri Pak, nanti Bapak kepleset jatuh. Kalau terlalu kanan, jangan terlalu kanan, boleh jadi nanti nyemplung di parit. Nah, ambillah jalan yang rada tengah supaya kita tenang dan selamat. Itulah maksudnya. Maka disitulah Allah itu menginginkan kita ini dalam hidup menjadi umat yang wasatiyah, yang selalu dalam kondisi seimbang, berada di tengah-tengah dan tidak dalam kondisi yang menyusahkan. Kalau menyusahkan ekstrim kanan keras. Kalau yang terlalu lembut lembek nanti lama-lama imannya jadi lentur, ekstrim kiri susah. Maka yang terbaik adalah kita ambil wasatiyah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 143. Lalu orang bertanya,
Apa sih untungnya kita ini menjadi umat yang wasatiyah seperti yang dikehendaki Allah itu? Yang pertama, hidup kita ini menjadi seimbang, menyeimbangkan kebutuhan dunia kita dan juga akhirat. Jadi kalau orang itu hanya dunia terus, sampai kapan tak ada ujung. Nyari duit terus nggak habis-habis, juga nggak ada ujung. Nyari kemewahan saja nggak ada ujung. Nyari enak saja juga nggak ada ujung. Jadi ini kalau kita dunia, pagi berangkat kerja, nanti siang sudah aktivitas, sore baru siap-siap mau pulang, nyampe rumah malam. Ini pun juga enggak begitu berarti dalam hidup manusia ini. Akhiratnya ditinggal, enggak dipikirin. Tapi kalau orang hanya memikirkan akhirat saja, juga enggak cukup. Istrinya dibiarin, anaknya mau ngajak ayahnya jalan-jalan, enggak usah jalan-jalan nak, bapakmu itikaf nih sampai sore. Kapan jumpa sama istri? Malam hari istrinya menanti-nanti, mana abang enggak pulang-pulang. Dia bilang, "Dik, saya mau di masjid nanti, malam hari mau tadarusul Quran sampai subuh." Kapan jumpa istrinya? Ini artinya adalah dia melupakan dunia. Padahal sesungguhnya dunia ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ladang akhirat, tapi dia kurang bisa memanfaatkannya. Maka ingatlah apa yang disampaikan Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau engkau ini mencari apa yang diberikan Allah supaya engkau bisa bahagia di akhirat, tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya kita ini juga memiliki kebahagiaan dunia. Maka kehidupan itu harus seimbang, tak boleh berat sebelah. Akhirat saja belum tentu kita lolos nanti di surga hisab kita. Dunia saja lebih-lebih, belum sampai akhirat sudah masuk jurang Shiratal Mustaqim. Ini jadi masalah besar buat kita. Maka yang terbaik adalah seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadilah kita ini umat yang wasatiyah. Kita berada di tengah keseimbangan, kita di tengah-tengah yang baik. Orang bilang Islamnya moderat, orang bilang begitu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, datang seorang sahabat, dia lapor, "Rasul, saya ini tiap malam qiyamul lail Rasul, tak pernah tidur, sholat terus kalau malam." Datang lagi sahabat yang satu bilang, "Rasul, saya ini tiap hari puasa ya Rasul, puasa terus saya Rasul, tak pernah buka-buka." Nih. Datang lagi sahabat, "Rasul, saya ini ngejomblo Rasul seumur hidup saya, enggak kawin-kawin, saya belum pernah dipakai nih Rasul nih. Ini masih orisinil nih, belum pernah dipakai. Saya enggak mau kawin, saya mau ibadah terus sama Allah, ibadah terus. Udahlah nganggur agak apa-apalah, yang penting bisa ibadah kepada Allah." Ini sahabat itu. Lalu Rasulnya menjawab, "Wallahi inni akhsyakumullah wa atqakum lahu." Sungguh, kata Rasul, aku ini orang yang takut sama Allah. Walakinni, namun aku, dia bilang, walakinni, akan tetapi aku asummu wa uftiru. Aku ini puasa, aku juga berbuka. Wa usolli wa arkudu. Aku ini juga sholat, tapi kadang aku juga tidur, kata Rasul. Wa tazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi ternyata hidup ini keseimbangan. Dunia juga dijalankan dengan sebaik-baiknya, diambil nikmatnya yang sesuai diajarkan oleh Allah. Akhirat juga jangan dilupakan, karena itu nanti kita akan bisa menuai hasilnya, mendapatkan surga. Seperti itu. Jadi begitulah
Yang dikehendaki oleh Allah itu supaya kita menjadi umat yang wasatiyah, hidupnya seimbang, kemudian dia di tengah-tengah, tak terlalu menjadi ekstrim kanan yang selalu menakutkan. Syariat seakan-akan itu bisa mencekik leher manusia, lalu ketika dia masuk Islam, dia seperti orang yang terperangkap dalam hukum yang kejam. Tidak. Atau bahkan Islam itu terlalu lembek, lentur, sehingga Islam itu nampak syariatnya, ajarannya adalah ajaran yang remeh. Namun Allah ini menghendaki kita ini adalah menjadi ummatan wasaton. Kita ini menjadi umat yang wasatiyah, yang selalu berada di tengah-tengah dalam keseimbangan itu. Mudah-mudahan kita ini semuanya menjadi umat yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Pagi ini kita diberi sehat jasmani, sehat rohani, sehat. Namun kita sadar bahwa nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Imanlah yang mengontrol akal ini untuk selalu berfikir hal yang baik, sehingga kaki mampu melangkah kemari. Kita sholat berjamaah bersama, zikir bersama, berdoa bersama, lalu melaksanakan pengajian ini bersama. Nanti insyaAllah ditutup dengan sholatul isyraq, lanjut sholatul duha. Begitu kesempurnaan itu akan kita dapatkan. Salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sungguhnya kalau engkau banyak baca solawat, Rasul itu berpesan buat kita, inna awlan nasi, kata Rasul, inna awlan nasi bi, siapa orang yang paling dekat itu denganku, kata Rasul, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya sholah, mereka yang paling rajin membaca solawat kepadaku. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Jadi Rasul ini mengakui, kalau kita ini mendengar namanya langsung iringilah solawat. Kita sedang bekerja, tak ada yang kita pikirkan, langsung kita juga baca solawat. Kita menemui kesulitan, ada yang enggak enak di jalan, disakiti orang, tak usahlah kau jawab, bacalah solawat. Maka dari situlah, yakinlah bahwa sungguhnya ketika kau bacakan solawat itu dengan sungguh-sungguh, maka pastilah Rasul itu akan hadir pada saat itu juga. Terkadang kelemahan manusia adalah dikarenakan dia ini tak yakin akan kehadiran Rasul itu, sehingga Rasul pun menyayangkan kepada kita itu. Allah pun sama. Kita iman kepada Allah ini kalau hatimu tak sungguh-sungguh, maka tak akan bisa merasakan nikmatnya iman itu. Kalau iman itu kita bisa menikmatinya sungguh-sungguh, tak beda dengan solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah itu, maka begitulah nikmatnya orang bersolawat. Selama ini banyak orang itu yang hanya mengucapkan dalam lisannya saja, padahal ringan diucapkan. Tapi solawat jika itu diiringi dengan ketulusan hati, maka berat timbangannya. Ringan diucapkan dengan lisan, berat timbangan pahalanya. Lalu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar kelak di hari kiamat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Begitulah nikmatnya orang membaca salawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan Khalifah Daulah Fatimiyah yang ke-6, yaitu Al-Hakim bi Amrillah.
diangkat menjadi khalifah usia masih 11 tahun, masih kecil, yang dimana kalau anak kecil ini masih biasa berebut remote, masih biasa kalau jajan harus yang paling banyak, maka dia yang kecil ini dibeat menjadi khalifah. Maka mau tak mau yang melaksanakan seluruh pemerintahan dan menjalankannya adalah para menteri. Dari situlah akhirnya menunggu sampai ia dewasa baru bisa melakukan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu ironinya adalah ketika ia diangkat menjadi khalifah, berkembanglah dia menjadi orang yang dewasa, tapi akalnya tidak stabil. Sehingga akhirnya hari ini dia membuat aturan, besok lagi membuat aturan, besok bulan depan lagi akan membuat aturan, dan aturan itu berubah-ubah. Akhirnya rakyat kalau sudah berubah-ubah semacam itu sulit untuk mengikuti. Jadi kalau imam itu sholatnya salah, pasti belakangnya ngikut salah. Paling cuma bilangnya subhanallah, ya kan? Tapi apa lalu mau berpisah? Kalau berpisah pahalanya tinggal satu, ibaratnya begitu. Jadi coba kalau imam dia sholat ternyata tahiyatnya 2 kali misalnya, 3 kali malah kadang, ya kan? Tahiyat pertama udah 2 kali, ya kan? Bingung, mungkin mau berangkat sholat ke masjid itu istrinya sudah ngomel-ngomel, nah, ke bawah lah pikiran, ya kan? Begitu yang biasa terjadi. Atau anaknya rewel, ke bawah lah pikiran, sampai dia di masjid salahlah dia sholat. Maka yang bisa diucapkan oleh para makmumnya pasti cuman ucapan subhanallah karena yang di depan laki-laki. Nah kalau yang makmumnya semua perempuan baru pakai tepuk, ya kan. Nah sama halnya yang terjadi pada saat itu, yaitu ketika Al-Hakim bi amrillah ini akalnya enggak stabil, maka mau tak mau rakyat pun mengikuti yang seperti itu. Susahlah rakyat itu. Jadi ternyata Allah itu telah menyatakan dalam Al-Quran akan menguji rakyat dengan kezaliman pemimpinnya. Wa kadzalika nuwalli wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dzan bima kanu yaksibun. Quran surat Al-An'am ayat 129. Suratnya jelas, ayatnya jelas, bahwa Allah ini akan memberikan seorang pemimpin di tengah umat. Kalau kita bilang kita rakyat Indonesia lah, kita ini akan diuji dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin itu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba, loh ini keluar SPPT kok pajak naik ya, kebun naik, rumah naik, kendaraan bermotor naik, mobil naik, ada option pula nih nambah 1 juta misalnya. Kita aja nyicil belum selesai option udah keluar, ya kan begitu. Maka ini tak ada yang salah karena sesungguhnya Allah itu sudah pernah memberikan peringatan itu dalam Al-Quran. Quran surat Al-An'am ayat 129. Itu ayatnya jelas. Kalau sudah jelas semacam itu, bagi orang yang beriman kayak kita, insya Allah tak menjadi beban. Terserahlah kau naikkan 1 jutamu, 2 juta, 3 juta. Kalau memang itu aturan yang kau berikan, Allah akan memberikan rezeki yang lebih besar dari itu. Lalu pulang sholat, duduk di teras kita sambil ngopi, habis kajian minggu pagi pulang, bilang ya Allah, ini pajak mobil sudah mulai nih, mahal nih, tambah 1 juta nih. Nah tugasmu ya Allah buatku, berilah rezeki yang lebih dari ini. Begitu. Lalu ditunggulah 3 hari, seminggu, 2 minggu, rezeki itu pun pasti datang. Serius itu Ustaz? Serius. Kalau nggak datang Ustaz, tunggu lagi lah bulan depan, nanti pasti kadang datang. Kalau udah datang laporan sama Ustaz, Ustaz alhamdulillah rezeki datang.
Rezeki pertama itulah yang telah kau niatkan itu. Rezeki pertama itulah yang kau niatkan itu. Karena Allah akan selalu mengingatmu ketika apa yang ada di hatimu pertama kali. Jangan ketika dapat uang kau kasih buat yang lain, nanti enggak datang lagi. Kalau sudah itu datang lalu kau tunaikan, baru bilang ya Allah sudah habis uangku, sudah membayar option tadi. Senang Pak polisi terimanya, senyum-senyum dia. Udahlah, kau beri aku lagi lah ya Allah untuk berikutnya. Begitu, itulah caranya. Itu ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu, tanda-tanda kebesaran Allah itu. Bahkan sejak zaman Daulah Fatimiyah. Pada zaman Al-Hakim bi Amrillah, ini seorang khalifah, presiden dia. Hari ini dia buat aturan A, minggu depan buat aturan B, bulan depan buat aturan C, depannya lagi balik lagi ke A. Itu kan mundar mandir ya kan, udah sampai balik lagi. Itulah aturan yang dibuat itu. Ternyata begitulah ujian. Kalau Allah ini memberikan ujian kepada rakyat atas kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin itu. Jadi itu hal yang biasa. Tak usahlah kita ini menjadi makhluk yang mengeluh, karena cukup kita ini hanya mengadukan semuanya itu tempat segala pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada sesuatu yang sulit buat hidup ini. Semuanya mudah. Semuanya akan berakhir dengan senyuman manis, karena kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kebijakan yang dibuat oleh Al-Hakim bi Amrillah ini memang enggak masuk akal. Kebijakan yang enggak masuk akal, kontroversial, membuat rakyat ini sulit. Di antaranya laki-laki enggak boleh keluar malam, Pak. Jadi diterapkannya jam malam. Kalau yang ini ibu-ibu yang senang, tapi bapak-bapak yang susah, yang biasa ngopi malam keangkringan, wah ini ada halangan nih katanya. Apalagi kalau gula habis di rumah, maka harus minum kopi pahit teh tawar. Mau tak mau karena nggak bisa keluar, ketangkap sama keamanan, nah udahlah, bisa disanksi, bahkan bisa dipenjara pada saat itu. Perempuan enggak boleh keluar lebih-lebih. Ini aturan yang dibuat oleh Al-Hakim bi Amrillah. Gimana caranya? Caranya ditutup semua toko sepatu itu, tak boleh jualan. Toko sepatu di kota Mesir tutup semuanya. Di Kairo enggak ada perempuan yang keluar kecuali mendapatkan izin dari bagian keamanan. Karena perempuan kalau keluar kakinya harus tertutup. Yang bisa menutup kaki perempuan adalah sepatu. Kalau toko sepatu ditutup, maka bereslah urusan. Jadi khalifah cukup ngasih edaran, mulai hari ini semua toko sepatu se-Mesir tutup, enggak boleh buka. Nah, dahlah, selesailah urusan perempuan enggak bisa keluar. Ini aturan yang kontroversi, tak masuk akal. Kenapa? Khalifahnya ternyata presidennya akalnya rada kurang sehat. Lalu aturan yang lain, enggak boleh makan bayam, bahasa Arabnya mulukhiyah. Dalam kitab Al-Makriji dijelaskan, semua waktu itu bayam yang paling banyak tumbuh di Mesir, enggak ada orang yang makan, sampai lebat kalau orang bilang. Digambarkan di kitab Al-Makrizi sampai tumbuhan bayam tumbuhnya lebat. Kenapa? Enggak ada yang berani makan. Dilarang sama khalifah. Dan semua yang dilarang ada sanksinya. Coba makan mulut-mulut sendiri itu juga halal, disangsi pula, ya kan? Ini jadi masalah. Makan bayam yang murah harganya, gizinya tinggi, justru dilarang. Dilarang juga makan buah anggur. Akhirnya kebun-kebun anggur semuanya ditebangi. Enggak boleh lagi nanam anggur. Ini juga kontroversi. Enggak boleh makan ikan lele. Coba yang jualan penyet, ikan paling murah apa kalau enggak lele? Lele paling murah, meskipun di Sulawesi enggak ada yang doyan makan lele. Tapi ini
dilarang pada masa itu. Makan lele dilarang. Bahasa Arabnya armutoh, nggak boleh. Al-Makrizi dijelaskan waktu itu lele pun dilarang. Ketahuan makan lele, masuk sel. Enak banget dia ini buat aturan nih. Akhirnya sampailah di penghujung sang khalifah ini memimpin tahun 1021 Masehi. Itu khalifah ini keluar rumah malam hari, naik keledai. Keledai itu adiknya kuda, kakaknya khimar. Ya kambing gede dikit lah, ya kan. Larinya nggak bisa lari kenceng, tapi kalau jalan 5 hari kuat nggak berhenti, ngalahin onta dia. Nah ini kalau di Mesir ini senang orang naik keledai itu. Naiklah dia keledai, kemudian dikawal oleh beberapa orang pengawal. Keluar dia ke Jabal Muqattam. Jabal Muqattam ini tinggi, Bu. Dia tempatnya gurun pasir, tapi pegunungan. Ekstrim iklimnya. Kalau siang panasnya minta ampun, kalau di atas jam 1, jam 2 malam sampai subuh dinginnya nggak karu-karuan. Ini Jabal Muqattam. Kok Ustadz tahu katanya? Saya kan pernah tinggal di sana 9 tahun ya di Mesir. Jadi tahun 1996 sampai 2005 saya tinggal di Mesir. Sekarang Jabal Muqattam banyak ditinggali orang-orang kita, orang Indonesia. Ada yang menyewa mengontrak rumah di sana, apartemen. Di Arab itu isinya apartemen semua. Ada yang 10 lantai, ada yang 6 lantai, 7 lantai, begitu. Nah, ditunggu 3 hari nggak pulang-pulang khalifah ini. Lalu diadakanlah pencarian, ditemukan para pengawalnya tadi sudah mati. Kemudian keledainya juga mati, dipotong-potong. Kemudian tinggallah tersisa bajunya khalifah itu berlumpuran darah. Ini di tengah gurun pasir. Akhirnya para sejarah dalam kitab Al-Makrizi lagi kita kembalikan, mereka ini menilai bahwa ia ini dibunuh. Jadi jasadnya sampai sekarang nggak ditemukan. Dia dibunuh oleh saudara tirinya yang bernama Sita Al-Mulk, perempuan, yang dia ini kurang suka dengan kebijakan yang menyusahkan rakyat. Dia bilang, ini saudaraku hakim ini, kalau dibiarkan hidup terus rakyat makin susah. Lebih baik dia yang nggak ada sajalah, biar rakyat ini nggak susah, seterusnya dan seterusnya. Nih lihat nih Pak, kalau di Arab ada pemimpin seperti itu kelakuannya, dolimi rakyat seperti itu, matinya kalau nggak diracun pasti dibunuh diam-diam. Coba di Indonesia Pak, Bapak mau apa? Mau melakukan apa wes? Saya nurut aja lah. Pantasnya diapakan? Ayo. Kalau di Arab itu diracun, kalau nggak diracun dibunuh diam-diam. Dia di Abbasiyah dulu diracun, mati khalifah. Kalau enggak diracun dibunuh diam-diam. Jadi kalau di Indonesia ada pemimpin yang gitu, maunya diapakan Pak? Saya nurut panjenengan aja lah. Ada 2 nih, mau diracun atau mau dibunuh diam-diam, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang terjadi dia pada saat itu. Lalu wafatlah sang khalifah itu, dalam sejarah disebutkan semacam itu. Diangkatlah putranya bernama Az-Zahir al-I'zaz lidinillah. Namanya Khalifah Az-Zahir ini yang ke-7. Diangkat menjadi khalifah usia masih 16 tahun. Masih kecil juga. Pada tahun 1021 diangkat menjadi khalifah. Kalau 16 tahun di Indonesia masih sibuk Pak, login Mobile Legend, login FF, ya kan, login apalagi Pak. Nah, masih banyak lagi. Namun ternyata di usia 16 tahun dia harus sudah memikirkan kesejahteraan rakyat. Tuh, bayangkan. Untungnya alhamdulillah khalifah yang ini nggak mewarisi karakter
sifat orang tuanya yang kontroversial dan keras. Dia ini cenderung lembut, bijaksana dan moderat. Nah, makanya ayatnya ayat moderat karena kita mau bicara itu. Nah, ini bagaimana karakternya pemimpin, perilaku pemimpin, lalu kita cari ayat Qur'annya, kita sesuaikan. Nah, ini sejarah dengan Qur'an namanya, ya kan. Menyelaraskan sejarah dengan ayat Quran. Ini jarang ada nih, lihat aja kajian di sana nggak ada sejarah aja, kita ndak. Nah ini ijtihad namanya, istimbat namanya, berusaha namanya. Nah ini khalifah usia masih 16 tahun, tapi orangnya ini remaja yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang bagus, akhlaknya mulia. Dia ini orangnya lembut, orangnya tegas, tapi kalau menyampaikan lembut, dan hidupnya menghargai yang lain. Sehingga akhirnya kebijakan yang diambilnya ini menghapus kebijakan yang diambil oleh ayahnya sebelumnya. Maka jam malam dihapuskan. Bapak-bapak bebas keluar sekarang, mas-mas oke, boleh tongkrong, beli kopi, bebas seperti sebelumnya. Perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak boleh beli sepatu, toko sepatu buka lagi semuanya. Oh, ini namanya sebuah kepemimpinan tuh. Jadi kita jangan heran kalau suatu saat aturan negara kita ini berubah sekonyong-konyong, jangan kaget. Kondisi rakyat berubah, langsung dia berubah. Oh, ada MBG, sekarang kita nyari buah di pasar susah, ya kan? Alasannya laris pak, dibeli sama MBG. Alhamdulillah, ya kan? Tiba-tiba lihat TikTok, MBG banyak anak 50 orang di Kabupaten Gerobokan keracunan. Wah, ini langsung viral. Jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi jangan kita ini terlalu heran dengan kehidupan dunia. Ternyata selalu berubah-ubah aturan, berubah kejadian. Namun kita harus juga pandai mensikapi itu semuanya. Jadi kita ngaji sejarah ini, tarikh, sirah nabawiyah, itu tujuan utamanya kita adalah untuk bisa mensikapi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita belajar sirah nabawiyah adalah untuk mengambil yang terbaik dalam hidup ini untuk bekal akhirat nanti. Nah itu kalau ibaratnya, kalau orang itu belajar nih, tujuan utamamu apa, target utamamu apa, nah, sebanyak itulah jawabnya itu. Nah kalau kita ini melihat yang masih muda diangkat menjadi khalifah di bai'at, lalu dia akhlaknya mulia, perilakunya mulia, jadi banyak kebijakan ayahnya yang enggak bagus dulu itu kemudian dibuat menjadi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan buat rakyat. Sekarang boleh lagi makan sayur bayam, sekarang boleh lagi makan buah anggur, anggur mulai ditanam kembali, kemudian lele boleh dimakan kembali. Seneng itu bakul penyet pada saat itu di Yaman Daulah Fatimiyah itu. Ternyata ini khalifah ini seorang yang moderat. Dia ini tawasud, dia ini di tengah-tengah, jangan sampai rakyat ini sulit. Kalau sulit mereka akan lari, mereka akan pergi, mereka akan takut. Kalau terlalu lembek, rakyat itu pun juga semaunya sendiri, membuat aturan sendiri-sendiri, maka kita ambil jalan tengahnya. Itulah yang namanya sifat tawasud. Kalau orang bilang wasatiyah lah. Nah, dan dia pun adalah seorang yang selalu punya bijaksana, adilnya kepada seluruh golongan. Kita ini kadang adilkan enggak seluruh golongan, Pak. Coba lihat kita ini yang biasa pakai baju oranye itu kadangkala ada yang dimaafin, ada yang diviralin, Pak. Sama-sama pakai baju oranye. Tuh lihat tuh. Iya kan, banyak data kan. Tapi kalau pada masa khalifahnya Az-Zahir ini tidak. Yang bersalah pada negara dimaafkan, maafkanlah semuanya.
Kalau disanksi, dihukumlah semua seperti apa yang ia perbuat. Ini namanya adil. Kita ini kan kadang adilnya sebelah. Adil enggak keseluruhan. Lihat yang pakai baju oranye itu yang biasa dipoto-foto sambil melambaikan tangan senyum-senyum. Itu ada sebagian yang dimaafkan, ada yang sebagian diviralkan. Yang diviralkan enggak dimaafkan gitu. Ada yang cuma setahun dia lepas, ada yang sampai 7 tahun baru dilepas. Nah ini artinya di situ nggak ada keadilan. Sedangkan kalau yang nanti ada yang datang ke rumah nih, ya kan? Ngasih parcel nanti ke rumah nih. Ini bagus kata Pak Anik ini katanya. Ini kan saudara saya belum keluar nih, dia sudah berani bilang begini nih, ini kan. Nah ini artinya menyentuh hati para pemimpin, ini biar dilepas. Datanglah dia bawa parcel ke rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia inilah Az-Zahir. Akhirnya dia pun mengembalikan keadaan politik menjadi keadaan yang seperti semula. Lalu ekonominya mulai juga berubah menjadi baik. Kemudian perkembangan pendidikan, banyak dibangunnya sekolah madrasah di daerah-daerah. Ini pada saat itu perkembangan mulai muncul. Seakan-akan Daulah Fatimiyah yang awalnya adalah redup, ini mulai bangkit kembali. Jadi artinya kejayaan dia bisa didapatkan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita mengingat bahwa sungguhnya law anna ahlal qura amanu wa taqaw, kalau ada sebuah negeri ini rakyatnya dia beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakat, akan dibukalah pintu berkahnya itu. Surat Al-A'raf ayat 96. Jadi kalau bangsa kita ini yang tercinta ini, rakyatnya ini iman kepada Allah, takwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, hidup dengan baik dengan tuntunan agama yang benar, insya Allah akan dibuka berkah-berkahnya Allah itu selebar-lebarnya, sehingga tercapailah cita-cita seperti yang telah digambarkan oleh Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang makmur, yang seluruh rakyatnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semua sehat, jasmani sehat, rohani sehat, keluarga di rumah semua sehat. Mudah-mudahan anak, cucu, ponakan yang ada di rumah, saudara-saudara semua sana akan menjadi generasi soleh dan solehat. Rezeki Bapak Ibu semuanya sampai akhir hayat akan selalu mengucur melimpah dengan penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad